Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 6 angkatan 16. Semoga anak-anak dalam keadaan yang senantiasa sehat, senantiasa semangat, dan tentunya selalu siap untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran di kelas 6 ini. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustaz Gus. Kita akan sama-sama belajar melanjutkan pembelajaran untuk muatan pelajaran IPS di pertemuan 3. Baiklah anak-anak sekalian, silakan anak-anak untuk menyiapkan buku PPD-nya, kemudian buku temanya, dan silakan anak-anak menyimak penjelasan dari Ustadz. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk mengawali pertemuan di pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, pertemuan di hari ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Kita akan belajar tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di awal-awal masa kemerdekaan. Nah, mengapa di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia belum sejahtera? Karena pada awal masa kemerdekaan atau berdirinya Republik Indonesia, ini perbaikan ekonomi belum menjadi fokus. Nah, pemerintah kemudian baru di bulan Februari di tahun 1946 ini memprakarsai untuk peningkatan kesejahteraan dari bangsa Indonesia. Nah, hal ini mengapa dilakukan upaya untuk peningkatan kesejahteraan? Hal ini disebabkan karena adanya berbagai hal. Nah, antara lain karena barang-barang yang mahal akibat inflasi dan akibat adanya blokade dari Nika atau dari Belanda. Nah, sehingga hal itu mengakibatkan pemerintah berpikir untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari rakyat Indonesia. Nah, adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, ini ada 8 poin. Yang pertama adalah Konferensi Ekonomi 1, yaitu pada bulan Februari 1946. Yang kedua, Konferensi Ekonomi yang kedua, yaitu pada Mei 1946. Kemudian ada pinjaman nasional. Keempat, ada pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi, yaitu pada 19 Januari 1947. Kemudian yang kelima, ini ada RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang. Kemudian yang keenam ada Plan Kasimo atau Rencana Kasimo. Yang ketujuh, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Dan yang kedelapan adalah Uang Republik Indonesia. Inilah 8 usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengurai satu persatu dari usaha-usaha tersebut. Yang pertama, Konferensi Ekonomi 1. Nah, konferensi ini dilaksanakan pada bulan Februari, dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat lain yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo dan tujuannya adalah memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah sandang serta status dan administrasi perkebunan. Untuk selanjutnya adalah Konferensi Ekonomi kedua, dilaksanakan 6 Mei 1946. Konferensi Ekonomi 2 ini diadakan di Solo. Fokus masalah yang dibahas adalah masalah perekonomian yang luas seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Kemudian pada saat itu
Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan saran tentang rehabilitasi pabrik gula, karena gula merupakan bahan ekspor yang penting sehingga pengusahanya harus dikuasai oleh negara. Nah, saran dari Muhammad Hatta ini direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3. Nah, kemudian tanggal 6 Juni mengenai pembentukan Perkebunan Negara atau BPN. Dilanjutkan yaitu pinjaman nasional. Dengan persetujuan BPKNIP, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Nah, pinjaman nasional ini akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Adapun besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli yaitu sebesar 1 miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 juta. Nah, sukses yang dicapai tersebut menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan Planning Board ini atas inisiatif dari Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani. Planning Board merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Sesudah badan ini bersidang, A.K. Ghani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Nah, pendanaan rencana pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun asing. Kemudian pada bulan April 1947, badan ini berluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan wakilnya adalah A.K. Ghani. Tugas panitia pemikir siasat ekonomi adalah mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah berkaitan dengan ekonomi. Yang selanjutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. RERA ini diprakarsai oleh Muhammad Hatta. Adapun maksud program ini adalah mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Untuk selanjutnya adalah Plan Kasimo, nah, atau program yang diprakarsai oleh Menteri Urusan Bahan Makanan. Program ini dasarnya berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Plan Kasimo atau IC Kasimo menyarankan beberapa hal. 1. Mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman bibit unggul. 2. Menyediakan kebun bibit di setiap desa. 3. Menanami tanah yang kosong, terutama di Sumatera. 4. Pemeliharaan hewan secara baik, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Dan yang terakhir, melaksanakan program transmigrasi terutama dari Jawa ke Sumatera. Terus selanjutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Ini tujuannya meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, PTE ini dipimpin oleh PR Motik. Dengan dibentuknya PTE, diharapkan dapat menghilangkan sikap individualis. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Jogja dengan modal lain awal yaitu 5 juta. Selain PTE, perdagangan swasta yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah banking dan trading. Yang terakhir adalah uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia atau ORI ini dikeluarkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946.
Nah, undang-undang ini dikeluarkan 1 Oktober 1946. Adapun pengaturan penukaran uang rupiah Jepang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Adapun ketentuan uang Republik Indonesia ini adalah 50 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah ori atau uang Republik Indonesia. Di luar Jawa dan Madura, 100 uang Jepang sama dengan 1 rupiah ori. Nah, demikian tadi untuk penjelasan materi. Demikian tadi anak-anak sekalian, penjelasan materi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan. Nah, semoga dengan belajar tadi kita dapat tahu bahwa ternyata di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia ini belumlah sejahtera. Maka ada upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan, dan semoga ke depan kita dapat menjadi salah satu bagian untuk bagaimana Indonesia ini semakin sejahtera. Demikian, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan aktivitas di buku BPD-nya, yaitu di pertemuan 3, kemudian dikerjakan soal pengayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.